Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton podcast Kominfo di mana saja berada. Berjumpa kembali dalam acara kita, podcast Kominfo Kota Palopo. Dan saat ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Irfan Dahri dari BPKAD, Badan Pengelolaan eh, Keuangan Aset Daerah Kota Palopo. Kita akan mendapat penjelasan berkaitan dengan pencairan dana pembangunan. Dan langsung saya sapa beliau sih, Pak, ini barangkali untuk bicara bisa Ya, lebih selamat jelas pagi. ya. Iya, bagaimana keadaan Bapak ini? Sehat walafiat? Alhamdulillah Iya, sampai saat ini masih sehat. iya. Pak, banyak masyarakat ingin tahu sebenarnya bagaimana sih fungsi BPKAD ketika kegiatan pembangunan itu dilakukan pencairan. Nah, eh, ada yang beranggapan bahwa keterlambatan atau mungkin kekurangan itu dari BPKAD. Barangkali Bapak bisa jelaskan ini. Silakan. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi bahwa ikatan perjanjian ya, antara pihak ketiga itu dilakukan dengan pejabat pembuat komitmen di SKPD. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan kami. Nanti setelah berproses melewati PPK, kemudian pejabat pelaksana teknis kegiatan, kemudian masuk ke lagi PA, masuk ke bendahara. Setelah semua proses selesai di SKPD, maka itulah yang masuk ke BPKD. Nah, di BPKD cuma meminta surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA, pengguna anggaran, kemudian jumlah kesesuaian pagu anggaran dengan yang dimintakan. Jadi ketika itu sudah terpenuhi, maka cairlah. Iya. Ya. Baik, penonton bicara soal jumlah dana yang dikucurkan. Terkadang ada yang beranggapan bahwa mungkin kenapa kurang atau mungkin terlambat. Nah itu biasanya gimana itu Pak? Kalau mengenai keterlambatan, biasanya ya tergantung dari pelaksana teknis kegiatan. Jadi kemungkinan pada saat pemumutan atau yang berkaitan dengan uh, kontrak yang telah ditandatangani itu belum terpenuhi, maka itu pengajuan pencairannya itu belum masuk. Ya, jadi fungsi BPKD sebenarnya kalau di bank itu seperti teller. Teller ya? Ya, ketika Anda punya Semua uang, lengkap. Anda minta sudah lengkap semua, kami cairkan. Iya, iya. Ya, seperti itu. Kalau di BPKAD ini apakah memang kita lihat di beberapa daerah itu ada yang namanya triwulan dan sebagainya. Apakah itu mungkin berlaku juga di Kota Palopo ini, Pak? Ya, kalau konsep sebenarnya untuk pengelolaan keuangan, jadi kita masih menganut sistem aplikasi yang memang berasal dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi karena ini ada aplikasi baru, sudah meninggalkan aplikasi yang lama, namanya ICPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Nah, ini kita dibebankan kepada masing-masing pemerintah daerah, dan kota, bagi provinsi juga oleh Kemendagri, untuk penataan keuangan di daerah itu menggunakan ICPD. ICPD itu mulai dari perencanaan penganggarannya, kemudian penata usahaannya dan pelaporannya. Ya, jadi untuk perencanaannya ya ada namanya rencana anggaran kas. Ya, jadi masing-masing SKPD berapa waktunya, kemudian direncanakan anggaran kasnya per bulan berapa, per triwulannya berapa, per semesternya berapa. Jadi memang di BPKAD itu sudah tercover ya, Ya, tiap SKPD biaya-biaya atau anggaran-anggaran yang harus dikeluarkan. ya, sudah, karena kami pun bukan yang membaginya. Ya. Jadi anggaran-anggaran kas itu kami serahkan kepada SKPD melalui Kasubag Perencanaan Keuangannya untuk menata. Nah, kalau SKPD A pagunya sekian, silakan tata mulai dari bulan Januari sampai Desember di tahun berjalan itu seperti apa kegiatan-kegiatannya. Ya. Pak Irfan Dahri, kalau bicara soal pencairan ini, karena Bapak tadi bilang BPKD ini konsentrasinya di pencairan, bukan barangkali di verifikasi dokumen ya. Ya. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan ataupun mungkin
kan ketika dari SKPD datang ke Bapak ini daftar, apakah dari BPKD turun juga ke SKPD? Ini loh yang harus dilengkapi. Bagaimana itu, Pak? Tidak. Jadi kami tidak pernah membuat kelengkapan apa saja yang perlu dilengkapi dalam percetakan. Mereka sudah tahu ya. Sudah paham itu. Hanya dari yang mutlak kami butuhkan adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pengguna anggaran, kemudian kesesuaian pagu anggaran dengan apa yang dicairkan. Yang sampai nilainya 1 juta kemudian diminta 1.100.000, itu kan tidak masuk akal. Kalau kurang gimana? Kalau kurang nggak apa-apa. Iya. Ya misalnya 1 juta pakunya, kemudian dia minta 700, oke, cair. Iya. Tapi kalau 1 juta dia mintakan 1.100.000 kan tidak mungkin. Iya. Ya, jadi itu yang dikembalikan. Bicara soal pandemi COVID ini, Pak Irfan, kan kita tahu bersama bahwa semua ini di Indonesia ini BPKD mungkin juga disibukkan ini dengan pandemi. Nah, pencairan di kondisi COVID ini gimana? Ya, jadi dulu sebelum pakai SIPD itu bisa semua datang ke kantor. Setelah pakai aplikasi ini kami sudah ke masing-masing SKPD untuk belajar. Ini tidak lagi nanti dari SKPD masuk ke kantor kami, jadi cukup mengikuti instansi masing-masing. Jaringan online begitu ya? Online. Jaringan online, nanti ada pemberitahuan ketika sudah diupload semua dokumennya, bisa SPDOD-nya saja pencairan ke bank. Pak Irfan kan bicara soal COVID, ini masih COVID. Kan misalnya dari SKPD jumlah sekian, tetapi mungkin apakah ada tembusan ke BPKD bahwa dana ini dikurangi? Itu gimana itu? Jadi semuanya SKPD yang yang jelasnya tidak melebihi anggaran kas dan tidak melebihi dari pagu anggaran. Trouble atau persoalan yang biasa dihadapi oleh BPKD berkaitan dengan pelayanan pencairan itu apa saja? Terkait dengan pelayanan pencairan sebenarnya untuk masalah utama sebenarnya tidak ada. Yang susah ketika jaringan internet tidak ada. Misalnya mati lampu ataukah jaringan down, susah mengupload, sudah masuk ke sistem, itu yang repot. Nah, tapi kalau sampai saat ini masih baik-baik saja, insya Allah. Jadi kalau internet baik-baik saja, BPKD juga baik-baik saja juga bisa. Ya, bicara soal ini, kadang-kadang tadi bicara soal jaringan internet, apakah ketika ada perjanjian 3 bulan pencairan, tapi karena jaringan atau sesuatu hal yang menyebabkan dia lewat ke 3 bulan, itu bagaimana, Pak? Kalau untuk mensiasati seperti itu, maka kan biasanya jadi untuk jaringan internet masing-masing instansi itu berbeda-beda. Jadi ketika ada instansi yang sudah siap untuk mengajukan pencairan, kemudian down jaringannya, maka kami menunggu kantor. Karena alhamdulillah untuk di kantor BPKD untuk jaringan internet untuk mensiasati downnya dari instansi yang ada di Kota Palopo, kami menyediakan. Tapi selama ini tidak terlalu ya, artinya sekarang tadi yang Bapak bilang BPKD baik-baik saja gitu dalam soal pelayanan. Baik, pelayanan BPKD ini kan kalau kita tahu ada dinas, badan, kecamatan, kelurahan, itu gimana, Pak? Kalau kami biasanya ketika ada yang membutuhkan bantuan atau pendampingan dari segi pengelolaan keuangan dan penetausan dan pelaporan, itu kami akan turun. Tapi biasanya kita akan monet biasanya 3 bulan juga ke masing-masing SKPD. Tadi dari BPKD monefnya itu dilakukan memang sudah terencana ada per bulannya atau itu biasa kalau di dinas mungkin tidak mengalami hambatan, tapi kalau di kelurahan ini, nah ini nih, apa yang Bapak temukan di sana? Kalau di kelurahan kami tidak monet, karena di kelurahan itu biasanya mengikuti kecamatan. Kecamatan adalah satu SKPD, SKPD kecamatan.
Jadi di kecamatannya saja yang kami Apa yang Bapak temui di sana itu? eh, kalau untuk SDM-nya atau apa? sementara ini adalah SDM, Iya, iya. keterbatasan SDM ya, karena tiap hari ya, tiap jam, tiap menit, tiap detik kondisi teknologi berubah. Iya. Jadi kita sebagai manusia harus bisa mengikut dengan Ya, teknologi. jadi persoalan pencairan ini ada hubungannya dengan teknologi ya. Betul. Saran Bapak kepada misalnya SDM-SDM di kecamatan gimana Ya, itu? kalau dari saya, kalau eh, untuk bisa menggunakan teknologi informasi, Iya. ya, kalau sudah saya anggap bisa menggunakan handphone yang sudah Ya, canggih gitu ya. canggih, Ya. berarti itu sudah Bisa jalan ya. bisa jalan. Cuma kan ada sebagian cuma tahu WA. Ya, Telepon. ah, tergantung sebenarnya dari bagaimana kemampuan pemimpin untuk manage. Baik. Baik penonton di mana saja berada, itulah tadi perbincangan kami dengan Bapak PLT BPKAD Kota Palopo, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, berkaitan dengan pencairan dana pembangunan. Ada yang ingin disampaikan Pak, pesan-pesan kepada semua pihak sehingga kegiatan pembangunan Kota Palopo yang saat ini dipimpin Bapak Wali Kota ini berjalan lancar walaupun mungkin di tengah pandemi ini. Silakan Pak. Ya, terkait dengan pengelolaan keuangan, mungkin kita sudah harus lebih bijak ya, mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Jadi bukan lagi berdasarkan pada hal-hal yang semata-mata bernilai uang, tapi harus lebih besar manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ditujukan kepada masyarakat. Karena percuma nilai besar tapi yang dinikmati oleh segelintir orang. Nanti sekarang kita besar tapi besar juga untuk masyarakat. Iya. Baik penonton di mana saja berada, demikian telah kami laksanakan kegiatan podcast Kominfo Palopo dengan topik yaitu pencairan dana pembangunan bersama Bapak Irfan Dahri, PLT, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Terima kasih, sampai jumpa.